Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru SD dan MI di seluruh tanah air, jumpa lagi dengan channel Belajar Literasi. Bapak Ibu, beberapa hari lalu saya sudah berbagi informasi tentang cara membuat soal AKM literasi membaca. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu guru sudah memahaminya? Dan sudah mencoba sendiri membuat soal AKM literasi membaca Bapak Ibu? Saya berharap informasi kemarin bisa memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru SD dan MI di seluruh tanah air untuk berani membuat sendiri soal AKM literasi membaca. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara membuat soal AKM numerasi. Yuk, kita simak bersama-sama. Baiklah Bapak dan Ibu guru SD dan MI di seluruh tanah air, sebelum kita mempelajari cara membuat soal AKM numerasi, alangkah baiknya kita pahami dulu desain pengembangan soal AKM literasi membaca dan numerasi. Beberapa waktu lalu saya sudah membagikan informasi tentang konten, konteks, dan level kognitif untuk literasi membaca Bapak Ibu. Kita sudah pelajari bahwa di dalam literasi membaca terdapat konten teks sastra dan teks informasi. Sedangkan konteksnya di dalam literasi membaca terdapat 3 konteks, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan level kognitif pada literasi membaca ada 3 macam. Yang pertama adalah memahami informasi atau access and retrieve. Yang kedua adalah memahami atau interpret and integrate. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi dan merefleksi atau evaluate and reflect. Pada numerasi Bapak Ibu terdapat konten, bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Bapak Ibu, konten di dalam numerasi itu biasa disebut dengan domain Bapak Ibu. Sedangkan kita lihat Bapak Ibu, konteks untuk literasi membaca dan numerasi sama Bapak Ibu. Ada 3 jenis, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik Bapak Ibu. Dapat Bapak Ibu lihat sendiri di tabel ini. Kemudian level kognitif numerasi Bapak Ibu terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah knowing, yang kedua adalah applying atau penerapan, dan yang ketiga adalah reasoning atau penalaran Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini perlu Bapak Ibu pahami sehingga Bapak Ibu mempunyai dasar ketika nanti akan membuat sendiri baik soal literasi membaca maupun numerasi Bapak Ibu. Selanjutnya marilah kita pelajari langkah-langkah membuat soal AKM numerasi Bapak Ibu. Langkah yang pertama, Bapak Ibu harus menyusun kisi-kisi Bapak Ibu. Nah, kisi-kisinya ini meliputi domain, konteks, kelas, kompetensi, level kognitif, dan bentuk soal Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu memiliki gambaran yang jelas, sudah saya buatkan contohnya Bapak Ibu. Ini adalah contoh kisi-kisi domain bilangan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada kolom yang sebelah kiri adalah terdiri atas domain, konteks, stimulus, kelas, kompetensi, level kognitif, dan bentuk soal Bapak Ibu. Nah, mari kita pelajari. Domainnya adalah bilangan Bapak Ibu. Sedangkan konteks stimulusnya adalah saintifik intra matematika. Kelasnya Bapak Ibu ini ada 2 soal Bapak Ibu. Jadi kisi-kisi ini untuk 2 soal. Soal yang pertama itu untuk kelas 4, sedangkan soal yang kedua untuk kelas 6 Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat kompetensinya Bapak Ibu. Karena kisi-kisi ini untuk 2 kelas atau 2 soal,
Maka dapat ditulis di sini seperti ini Bapak Ibu. Soal yang pertama atau pertanyaan yang pertama untuk kelas 4 tentunya Bapak Ibu ya. Kompetensinya adalah mengetahui posisi pecahan pada garis bilangan. Sedangkan kompetensi untuk soal yang kedua untuk kelas 6 ya Bapak Ibu ya, adalah menghitung hasil perkalian pecahan. Adapun level kognitifnya untuk soal yang nomor 1 adalah knowing, soal yang nomor 2 adalah reasoning atau penalaran. Sedangkan bentuk soalnya Bapak Ibu, untuk soal yang pertama untuk kelas 4 ya Bapak Ibu ya, adalah menjodohkan, sedangkan soal 2 untuk kelas 6 adalah pilihan ganda. Bapak Ibu, sampai di sini apakah Bapak Ibu bisa memahami informasi ini? Saya berharap informasi ini bisa dipahami Bapak Ibu dengan jelas. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Nah, langkah yang kedua Bapak Ibu. Langkah yang kedua adalah membuat stimulus dan soal Bapak Ibu. Tentunya stimulus dan soalnya ini harus sesuai dengan domain atau subdomain, konteks, dan bentuk soal seperti dimaksud di atas Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini sudah saya berikan contohnya. Ini adalah contoh stimulus dan soal untuk domain bilangan Bapak Ibu. Ini adalah stimulusnya Bapak Ibu, ada garis bilangan ini Bapak Ibu, ini titik 0, ini titik P, ini titik Q, ini titik 1, ini titik 2 Bapak Ibu. Keterangannya adalah begini Bapak Ibu. P dan Q, ini Bapak Ibu, P dan Q merepresentasikan bilangan pecahan pada garis bilangan di atas. Nah, ini adalah contoh stimulus Bapak Ibu. Nah, ini contoh stimulus. Nah, dari stimulus ini Bapak Ibu akan kita buat dua pertanyaan Bapak Ibu. Yang mana pertanyaan yang pertama tadi untuk kelas 4 ya Bapak Ibu ya. Untuk kelas 4, sedangkan yang pertanyaan yang kedua untuk kelas 6 Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita lihat contoh pertanyaan yang nomor 1 Bapak Ibu. Pertanyaan yang nomor 1 begini. Pasangkan P dan Q dengan nilai pecahan yang mungkin. Bapak Ibu, ada kata pasangkan. Nah, berarti ini adalah soal menjodohkan Bapak Ibu, sesuai yang ada pada kisi-kisi tadi Bapak Ibu. Jadi peserta didik diminta untuk memasangkan atau menjodohkan P dan Q di sini sebelah kiri ini Bapak Ibu, P dan Q dengan nilai pecahan. Di sini sudah ada pecahan Bapak Ibu. Pecahannya adalah 5/3, 1/2 dan 3/4 Bapak Ibu. Ini contoh pertanyaan yang sudah jadi Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu paham ya Bapak Ibu? Baik. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang nomor 2 Bapak Ibu. Dengan menggunakan stimulus di depan, kita buat soal seperti ini Bapak Ibu. Saya bacakan soalnya Bapak Ibu ya. Diketahui P kali P kali Q sama dengan N. Saya ulangi, diketahui P kali Q sama dengan N. Tentunya P dan Q-nya sesuai dengan stimulus di depan Bapak Ibu. Nah, berikut ini manakah yang menunjukkan posisi N pada garis bilangan? Nah, ini Bapak Ibu. Sesuai dengan kisi-kisi tadi, untuk pertanyaan yang kedua atau soal yang kedua, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Maka ada 4 pilihan jawaban ini Bapak Ibu, A, B, C, D. Sudah dilengkapi dengan garis bilangan Bapak Ibu. Yang A ini titik 0-nya di sini, ini titik P-nya di sini, titik Q-nya di sini, titik 1-nya di sini, titik N-nya di sini, titik 2-nya di sini. Sedangkan untuk garis bilangan yang B, titik 0-nya di sini, titik P-nya di sini, titik Q-nya di sini, kemudian E-nya di sini Bapak Ibu, titik 1-nya di sini, titik 2-nya di sini. Dan untuk yang C dan D bisa Bapak Ibu perhatikan sendiri Bapak Ibu letaknya. E-nya di sini
yang C, kemudian yang D ini N-nya di sini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu, langkah yang ketiga adalah membuat kunci jawaban dan pedoman penskorannya Bapak Ibu. Nah, agar lebih jelas, perhatikan Bapak Ibu, ini adalah kunci jawaban soal yang pertama Bapak Ibu. Ingat, soal yang pertama tadi bentuk soalnya adalah menjodohkan Bapak Ibu. Peserta didik diminta untuk menjodohkan huruf P dan Q dengan dengan pecahan yang ada di samping kanannya ini Bapak Ibu. Nah, agar Bapak Ibu bisa lebih memahami maksud soalnya Bapak Ibu, ini sudah saya buatkan pembahasannya. Ini adalah garis bilangan yang ada pada soal tadi Bapak Ibu, saya salin di sini. Kemudian yang bawahnya ini juga garis bilangan Bapak Ibu, garis bilangan pecahan Bapak Ibu. Saya sandingkan dengan garis bilangan yang di atasnya. Mengapa? Untuk menemukan jawaban ya, sehingga P mendapat pasangan dengan suatu pecahan, Q juga mendapat suatu pasangan dengan pecahan yang ada di samping kanannya ini Bapak Ibu. Mari kita mulai Bapak Ibu. Kita lihat, ini titik 0, ini titik 1, ini titik 2 Bapak Ibu. Agar memudahkan pembahasan, maka satu bagian ini Bapak Ibu, satu bagian ini dibagi dengan 4 bagian. Nah, ini sudah saya buat bagiannya Bapak Ibu, ada 4 bagian. Mari kita hitung, 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian. Saya namai ini titik 1/4, ini titik 2/4, ini titik 3/4, ini titik 4/4. Yang kita ketahui bahwa 4/4 itu sama saja dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, ini kan Bapak Ibu saja dengan 1 ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini titik 5/4, ini titik 6/4, ini titik 7/4, dan ini titik 8/4. Kita ketahui 8/4 itu artinya 8 dibagi 4 sama dengan 2 Bapak Ibu. Nah, sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ya, baik. Mari kita cari P-nya. Nah, P-nya kan di sini Bapak Ibu. Titik P-nya kan di sini. Nah, ini lurus dengan 2/4 Bapak Ibu. Maka P harus dihubungkan dengan 2/4. Masalahnya di sini tidak ada Bapak Ibu, tidak ada pecahan 2/4. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal ini? Jangan kecil hati, jangan patah semangat. Kita ingat bahwa 2/4 itu bisa kita ubah menjadi pecahan lain. Caranya adalah dengan membagi pembilang dengan dirinya. Nah, pembilangnya kan 2 Bapak Ibu. Maka 2 dibagi 2 sama dengan 1. Karena pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka muncullah pecahan yang baru, yaitu 1/2 atau setengah. Jadi 2/4 itu sama nilainya dengan 1/2. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi P kita hubungkan dengan 1/2 atau setengah Bapak Ibu. Sedangkan Q, kita lihat Bapak Ibu, Q ini lurus dengan 3/4. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada pilihan jawabannya, maka tinggal memasangkan Q dengan 3/4. Paham ya Bapak Ibu sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Jangan lupa membuat pedoman penskorannya ya Bapak Ibu ya. Pedoman penskoran untuk soal yang nomor 1. Nah, pedoman penskorannya untuk soal nomor 1 adalah begini. Nilai penuh itu jika peserta didik menjawab ini Bapak Ibu. P dihubungkan dengan 1/2 dan Q dihubungkan dengan 3/4. Nah, kalau peserta didik menjawab ini, maka nilainya penuh. Nah, tidak ada nilai itu jika jawaban lain. Nah, jadi siswa menjawab lain Bapak Ibu, atau kosong, tidak ada jawabannya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini kunci jawaban yang soal yang nomor 2 Bapak Ibu. Kuncinya adalah gambar D Bapak Ibu, atau pilihan D Bapak Ibu. Ini di mana N-nya itu di sini. Ini titik N-nya di sini Bapak Ibu. Nah, pembahasannya kan begini Bapak Ibu. Tadi soalnya kan P kali N sama dengan P kali Q sama dengan N ya Bapak Ibu ya. Dimana P-nya tadi kan 1/2, sedangkan Q-nya adalah 3/4. Maka P kali Q sama dengan 1/2 kali 3/4. Nah, cara mengalihkan pecahan adalah pembilang dikalikan pembilang, penyebut kali penyebut.
Nah, pembilangnya ini 1, ini 3, maka 1 kali 3 sama dengan 3. Sedangkan ini penyebutnya 2, ini penyebutnya 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, hasilnya adalah 3/8. Nah, posisinya di mana 3/8 ini Bapak Ibu? N-nya adalah 3/8 ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat ini Bapak Ibu, garis bilangan pecahan ini Bapak Ibu sengaja saya sandingkan. Ini lurus Bapak Ibu dengan yang garis bilangan D Bapak Ibu ya. Ini 0 ya Bapak Ibu ya. Ini kemudian ini 1 lurus 1, ini 2 lurus 1. Nah, yang akan kita jadikan patokannya adalah dari 0 sampai 1 ini kita bagi menjadi 8 bagian Bapak Ibu. Mengapa? Karena ini jawabannya 3/8, penyebutnya 8, maka ini dibagi 8. Nah, sudah saya buatkan ini sudah ada 8 bagian. Mari kita periksa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian Bapak Ibu. Kita namai, ini adalah titik 1/8, ini titik 2/8, ini titik 3/8, ini titik 4/8, ini titik 5/8, ini titik 6/8, ini titik 7/8, ini seharusnya adalah titik 8/8. Kita ketahui 8/8 itu sama dengan 8 dibagi 8 sama dengan 1 Bapak Ibu. Nah, kita lihat hasilnya tadi kan P kali Q sama dengan N. P kali Q itu hasilnya 3/8, maka N-nya sama dengan 3/8. Nah, kita lihat mana 3/8 letaknya itu. Nah, di sini Bapak Ibu. Maka ini adalah N Bapak Ibu. Maka garis bilangan yang tepat yang sesuai adalah yang D ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sudah lebih memahami Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya jangan lupa membuat pedoman pensekorannya untuk soal yang nomor 2 Bapak Ibu. Nilai penuh itu jika peserta didik menjawab ini Bapak Ibu, memilih yang D Bapak Ibu, menjawab yang D. Tidak ada nilai jika jawaban lain. Jadi peserta didik itu memiliki jawaban lain atau jawabannya kosong Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu cara membuat soal AKM numerasi. Semoga informasi ini menjadikan Bapak Ibu lebih paham dan berani untuk membuat sendiri contoh soal AKM numerasi. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.